Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa belum nyalakan lighting Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar ya. Lupa, masih belum otomatis. Ya, begini, begitu. Dihadap-hadapkan. Baik. Na'udu nata'allamu marratan thaniyatan darsana fi hadhil lailah darsana fil uslubil arabi. Kita kembali belajar bahasa Arab, khususnya pelajaran uslub bahasa Arab. Wa fi hadhil lailah qad ta'allamna katsiran anil jumal wal asalib al arabiyyah, khassatan al jumal al asasiyah wal ismiyah. Pada malam hari ini kita belajar uslub, sudah cukup beberapa yang kita pelajari, dan pada beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar uslub yang dasar, dan kalimat-kalimat yang sudah kita gunakan adalah kalimat nominal atau jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Ya baik, sebelum kita mulai belajar sebagaimana biasa, kita berdoa dulu kepada Allah Azza wa Jalla untuk kesehatan kita semua dan orang-orang yang kita cintai dan menyayangi kita semua. Narjullah ta'ala nad'uhu li syifa'ina wa li syifa'i mardana wa li syifa'i walidayna wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina aina ma kanu wa kaifa ma kanu wa kadzalika nad'u Allah ta'ala linqidha'i hajatina wa zawali amradina wa asqamina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa salahi anfusina wa auladina wa dzurriyyatina wa intifa'i ulumina wa inhilali uqadina wa aglalina wa kulli ma huwa khairun indallahi lana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin wa ya ilahal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, Tuan dan Puan semuanya, pada pekan yang lalu kita sudah belajar cukup tentang kata kepemilikan. Saya mempunyai, kemudian guru mempunyai, pedagang mempunyai, dan seterusnya. Membedakan antara saya mempunyai buku, membedakan dengan buku kepunyaan saya. Sudah kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni nomor 5. Milik siapakah? Benar tidak Bapak Ibu? Iya betul. Nah, Pak Haji Parman sudah membuat tulisan ya, dan tulisannya sudah diberi jarak spasi antara setiap nomor.
Ini bagus sehingga memudahkan kita untuk membaca dan juga untuk menulis bahasa Arabnya. Baik, kita mulai bahas ya. Milik siapakah? Ini buku dan itu sawah. Buku ini milik Muhammad dan buku itu kepunyaan Hasan. Sawah ini milik Zakaria sedangkan sawah itu kepunyaan Umar. Nah, sampai di situ dulu. Bagaimana cara mengungkapkan bahasa Arab untuk kalimat-kalimat seperti ini? Ini buku. Bagaimana bahasa Arabnya? Hadza kitabun. Ada kitabun. Sangat mudah. Insya Allah tidak ada yang salah. Ada kitabun. Kalau kita tahu mufradatnya, kosakatanya, ini itu bahasa Arabnya adalah hada. Sedangkan itu bahasa Arabnya adalah zalika. Kalau mudzakkar. Kalau muannas, kalau benda yang ditunjuk adalah muannas berjenis perempuan, maka hadza diganti menjadi hadhihi, zalika diganti menjadi tilka. Hadza zalika itu mudzakkar. Hadza ini, zalika itu. Nah, kalau muannas maka menjadi hadhihi dan tilka. Ini buku, hadza kitabun. Bagus. Berikutnya, dan itu sawah. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Wa tilka mazra'atun. Wa tilka mazra'atun. Perhatikan Bapak Ibu, zalika maaf. Hadza kitabun, kitabun tidak menggunakan alif lam. Bukan hadzal kitabu tetapi hadza kitabun. Hadza itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah, kata tunjuk. Ini sudah disampaikan. Nah, maka apabila ada isim isyarah, kata tunjuk, maka kata yang ditunjuknya itu disebut dengan musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Dan musyar ilaih itu menjadi penentu apakah isim isyarahnya adalah mudzakkar atau muannas. Jadi sebelum kita menentukan hadza atau hadhihi, zalika atau tilka, maka kita harus tahu dulu musyar ilaihnya, kata yang ditunjuknya itu mudzakkar laki-laki ataukah muannas perempuan. Jadi kita berpikir ke depan dulu. Hadza kitabun. Nah, kita ingat kata kitabun dulu sebelum menentukan hadza. Nah, karena kitabun adalah mudzakkar, maka gunakan isim isyarahnya berupa mudzakkar juga, yakni hadza untuk jarak dekat. Nah, baik kita lanjutkan. Dan itu sawah, watilka mazra'atun. Bagus ya, tadi udah benar. Watilka mazra'atun. Sampai di sini oke, bagus, baik. Nah, berikutnya, buku ini milik Muhammad. Dan buku itu kepunyaan Hasan. Bagaimana bahasa Arabnya? Silakan, ada yang coba. Hadza kitabun li Muhammadin. Ya. Baik, nomor 2, dan buku itu kepunyaan Hasan bagaimana? Al-kitabu lil Hasan. Al-kitabu lil Hasani. Baik, nah ini mau saya jelaskan. Maaf ya, saya akan gunakan share screen boleh? Baik. Nah, begini ya. Ada kalimat hadza kitabun. Ini sebagai contoh saja satu. Boleh buat kalimat hadhihi mazra'atun, tilka mazra'atun dan lain sebagainya. Nah, hadza kitabun, ini hadza seperti yang tadi saya sampaikan, hadza adalah ismul isyarah. Isim isyarah kata tunjuk ya. Isyarati. Nah, kitabun adalah musyarun ilaihi. Musyar ilaih artinya adalah kata yang ditunjuk, musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Nah,
Hadza kitabun ini kalimatnya sudah sempurna, sudah mufidatun. Sudah merupakan jumlatun mufidatun, kalimat yang sempurna. Mengapa kalimat hadza kitabun sudah dianggap sebagai kalimat yang sempurna? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Dan khobar. Ya, apa itu mubtada? Mubtada itu subjek. Apa itu khobar? Khobar itu komplement, penyempurna dari sebuah kalimat. Nah, mana mubtadanya? Mubtadanya adalah hadza. Nah, berarti hadza ini adalah mubtadaun. Mubtadaun ya. Mubtadaun. Mana khobarnya? Kitabun. Nah, perhatikan. Setiap ada isim di awal kalimat, maka isim itu adalah mubtada atau subjek dari kalimat itu. Dan kata sesudah mubtada disebut dengan khobar. Nah, yang harus kita kenali adalah apa ciri dari khobar. Ciri dari khobar itu yang paling mudah kita kenali adalah kata itu tidak diawali alif lam. Makanya hadza kitabun. Hadza kitabun, hadza adalah mubtada, kitabun adalah khobar. Apa artinya khobar? Khobar artinya adalah penyempurna dari sebuah kalimat. Tanpa khobar, maka kalimat belum sempurna, belum mufidah, belum menjadi jumlatun mufidatun. Dan cirinya khobar adalah tidak diawali oleh alif lam, alias nakirotun, nakiroh. Itu. Nah, lalu bagaimana cara menerjemahkan hadza kitabun? Hadza kitabun ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah ini buku. Hadza kitabun artinya adalah ini buku, begitu. Atau boleh ditambahkan ini adalah buku, ada kata adalah, boleh. Tapi ini buku juga sudah lazim, sudah biasa digunakan. Nah, ini yang pertama. Sekarang Bapak Ibu, silakan bandingkan dengan kalimat berikutnya, nomor 2. Nih. Hadza al-kitabu. Perhatikan. Hadza al-kitabu. Hadza apa tadi namanya? Ini. Ya, artinya ini. Tapi apa namanya hadza itu? Ada. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa sih isim isyarah itu? Apa sih mubtada itu? Begini. Isim isyarah itu adalah jenis dari sebuah kata. Sebuah kata jenisnya banyak. Ada isim isyarah, hadza, dzalika. Ada isim domir, ana, anta, huwa. Itu isim domir. Ada juga isim zohir. Isim yang bukan kata ganti. Semisal Muhammad, guru, pedagang, bisnismen, dan sebagainya. Sekolah, masjid, itu adalah isim zohir. Nah, jadi isim zohir, isim domir, isim isyarah itu adalah jenis isim. Isim tafdil juga termasuk isim, termasuk jenis isim. Nah, adapun mubtada, khobar itu adalah kedudukan kata. Kedudukan kata, posisi kata dalam kalimat. Yang nanti ada istilah subjek, predikat, atau komplement, atau objek, atau yang lain semacamnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, hadza ini apa namanya, atau apa jenisnya, hadza adalah jenis isim isyarah. Hadza apa kedudukannya dalam kalimat? Apa jawabannya? Mubtada. Jawabannya adalah mubtada. Bisa dibedakannya antara mubtada sama isim isyarah gitu beda, bisa dirasakan bedanya ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Isim domir itu apa? Ganti nama. Ganti Ya, nama. ya, Ganti ya, orang. kata ganti benar. Kata ganti, Domir ya. kata ganti. Tapi itu jenis ataukah kedudukan?
Jenis. Itu jenis. Jenis. Nah, isim domir ana, anta, huwa itu adalah jenis isim. Nah, ana, anta, huwa juga kedudukannya bisa sebagai mubtada, sebagaimana isim isyarah ini, hadza. Nah, baik. Lalu alkitabu apa namanya atau jenisnya? Isim. Khobar. Belum. Musyar ilaih. Ada musyar ilaih. Musyarun ilaih. Nah, hadza ismul isyarah. Ya, hadza adalah ismul isyarah. Alkitabu adalah Musyarun ilaih. Nah, Musyarun ilaih. sama dengan nomor pertama, nomor 1, hadza kitabun, hadza ismul isyarah, kitabun musyarun ilaihi. Setiap ada isim isyarah, pasti ada musyar ilaih. Setiap ada kata tunjuk, berarti ada benda atau orang yang ditunjuk. Kata tunjuk disebut dengan ismul isyarah, kata atau benda yang ditunjuk disebut dengan musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Nah, jadi hadzal kitabu, hadza adalah ismul isyarah, al-kitabu juga sama musyar ilaih, sama dengan kitabun yang nomor pertama. Tetapi ada perbedaan antara nomor pertama, nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor pertama hadza kitabun, hadza mubtada, kitabun adalah khobar. Tetapi kalimat yang nomor 2, mubtadanya adalah dua kata ini. Mubtadanya terdiri langsung dari dua kata, yakni ismu isyarah hadza dan al-kitab, musyar ilaih atau musyar ilaih al-kitabu. Kenapa berbeda? Karena ini ada alif lam. Tuh. Yang nomor 2, musyar ilaihnya ada alif lam. Atau yang disebut dengan ma'rifat. Ada alif lam. Ma'rifat, kalau musyar ilaihnya ma'rifat, maka dia bukan khobar, tetapi termasuk mubtada juga sama dengan hadza. Jadi satu paket, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya itu satu paket, dua kata ini langsung jadi mubtada sekaligus dua-duanya. Kenapa berbeda antara nomor 1 dan nomor 2? Karena yang nomor pertama, kata kitabun tidak diawali alif lam atau nakiro. Sedangkan yang nomor 2 diawali oleh alif lam atau ma'rifat. Sehingga meskipun kitabun dan al-kitabu dua-duanya sama-sama musyar ilaih, kata yang ditunjuk, tetapi kedudukannya berbeda. Jabatan kata dalam kalimatnya berbeda. Nomor pertama kitabun, apa kedudukan katanya? Khobar. Apa cirinya khobar, Bapak Ibu? Nakira. Nakiro, tidak ada Nakira. Lalu yang nomor 2, al-kitabu. Apa kedudukannya dalam kalimat? Ma'rifat. Mubtada. Kedudukannya, bukan jenisnya. Apa kedudukannya? Mubtada. Kenapa al-kitabu disebut mubtada bukan khobar? Ya, ada alif lam. Karena ma'rifat, ada alif lamnya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tahu apa perbedaan antara mubtada dan khobar, itu lihat saja atau tengok saja kata itu nakiro atau ma'rifat. Kalau isim itu nakiro tidak ada alif lam, berarti khobar. Kalau isim itu ma'rifat ada alif lam, berarti Mubtada. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar ilmu nahwu di tempat yang lain. Orang biasa mengatakan bahwa mubtada adalah rofa marfu'. Huruf akhirnya domah, benar tak? Iya, betul. Khobar juga sama-sama marfu'. Ujungnya domah.
Jadi khobar marfu, mubtada juga marfu. Marfu. Kalau khobar disebut marfu, mubtada disebut marfu, lantas apa bedanya? Bedanya ya, dia nakira. Khobar Nah, nakira. itulah sebabnya yang lebih operasional, yang lebih mudah untuk mengenali mubtada dan khobar adalah nakiro atau marifatnya, bukan huruf akhirnya. Kalau huruf akhir sama-sama doma, khobar doma rofa, mubtada doma rofa. Kalau disebut cirinya mubtada rofa, cirinya khobar rofa, tidak diketahui apa perbedaannya. Baru kita ketahui kalau kita tahu ada alif lam atau tidak. Kalau sebuah isim diawali alif lam, kalau ada isim musyar ilaih diawali alif lam berarti mubtada, dan kalau ada isim musyar ilaih tidak diawali alif lam berarti khobar. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, ini padahal cuma hanya alif lam saja, tetapi kan berbeda kedudukan katanya dalam kalimat. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini. Nah, lalu bagaimana cara Pak, gimana Pak? Ya. yang nomor 2 maknanya minta jelaskan Pak. Nah, lalu bagaimana arti dari nomor 2? Nah, kalau nomor 1 kan ini buku. Kalau yang nomor 2 artinya buku ini. Tuh. Buku ini belum selesai. Oh, buku ini. Belum complete sentence. Belum jumlatun mufidatun, belum menjadi jumlah mufidah. Kenapa belum menjadi jumlatun mufidatun? Karena belum ada khobarnya. Khobar itu kan predikat. Predikat itu kan penyempurna, komplement. Masih tergantung ya. Masih digantung. Digantung di hanger. Iya. Nah, bagaimana agar sempurna? Maka harus ditambahkan dengan kata lain agar menjadi khobar. Buku ini, bagaimana buku ini? Misalnya buku ini tadi kepunyaan Muhammad. Baru Ya, itu dia. Muhammad. Ini milik Muhammad. Bagaimana milik Muhammad? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Li artinya kepunyaan atau milik, Muhammadin Muhammad. Berarti mana khobarnya dalam kalimat ini? Di Muhammad. Di Muhammadin. Di Muhammadin berapa kata? 2. Ada 2, apa dan apa? Li dan Jar dan majrur. Mana huruf jar? Li huruf jar. Huruf jar li. Mana Li. majrur? Muhammadin. Muhammadin. Majrur harus kasro, makanya Kasroh. Muhammadin, ya kan? Iya. Nah, jadi kalimat ini sudah sempurna sekarang. Buku ini milik Muhammad, sudah jumlatun mufidatun. Buku ini milik Muhammad, begitu. Tuh, ini baru sempurna. Nah, khobar itu boleh macam-macam. Kalau ini kan nomor 2, khobarnya terbuat dari jar majrur. Nah, khobarnya boleh terbuat dari kata sifat, atau kata benda, atau apapun lah yang lainnya. Kalau kata sifat misalkan begini, buku ini bagus. Apa bagus bahasa Arabnya? Jamilun. Adal kitabu jamilun. Apa jamilun kedudukannya? Khobar. Apa cirinya khobar? Nakiro. Nakiro tidak diawali alif lam. Adapun harokat akhir selalu doma ya. Adapun harokat akhir selalu doma. Karena khobar itu selalu doma. Jamilun. Itu. Buku ini bagus. Hadzal kitabu jamilun. Buku ini milik Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammadin. Atau yang lain misalkan buku ini sebuah alat menulis. Bahasa Arabnya alat apa? Alatun. Tuh. Alatun. Alatun bukan kata sifat tapi kata benda. Hadzal kitabu alatun lil kitabati. Misalnya ya, ini hanya contoh saja. Lil kitabati. Alatun lil kitabati.
Nah, ini kalimat hadzal kitabu jamilun, hadzal kitabu li Muhammadin, hadzal kitabu alatun lil kitabati. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sudah sempurna. Begitu. Kenapa sudah disebut sempurna? Kenapa sudah disebut jumlatun mufidatun atau jumlah mufidah? Karena sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya bisa terbuat dari satu kata seperti jamilun, bisa terbuat dari dua kata seperti li Muhammadin, li dan Muhammadin. Bisa juga terbuat lebih dari dua kata. Contohnya alatun lil kitabati. Alatun satu kata, lil kitabati ada dua, li dan al kitabati. Berarti tiga kata. Lebih dari tiga kata juga boleh yang namanya khobar itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Iya. Ya. Insya Allah. Baik, sampai sini ada soalan tidak? Silakan, barangkali ada yang mau tanya. Saya mau tanya. Kalau yang Ya, tadi bolehlah. Al-Kitabu, dia juga mubtada Ustaz. Iya. Adakah Hadzal kitabu mubtada, satu adakah paket. dia kira mubtada yang kedua Ustaz? Tidak. Nah, baik. Baik. Hadzal kitabu li Muhammadin. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah langsung dua kata, yakni hadzal kitabu. Hadza mubtada, al-kitabu mubtada sekaligus. Cuman mubtadanya terbuat dari dua kata. Kata yang pertama adalah ismul isyarah dan kata yang kedua adalah musyarun ilaihi. Dua-duanya sama-sama mubtada. Ini pelajaran pertama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah belajar nahwu yang disebut dengan badal mubdal itu. Nah, tapi untuk sementara sekarang tidak kita jelaskan biar tidak terlalu membingungkan. Untuk sementara saat ini jadikan pegangan, jadikan pedoman. Hadzal kitabu adalah ismul isyarah dan musyar ilaih, dan dua-duanya, dua kata itu sekaligus menjadi mubtada dalam kalimat ini. Itu saja dulu. Ya. Puan Ustaz, bagaimana kalau kita katakan hadza kitabu Muhammadin? Beda lagi, beda lagi. Beda. Uslubnya beda lagi. Kalau hadza kitabu Muhammadin, nah baik, kita lanjutkan ke sini ya. Kalau kalimatnya adalah hadza kitabu Muhammadin, maka artinya adalah ini buku Muhammad. Sudah sempurna belum kalimatnya? Belum. Hadza kitabu Muhammadin. Ini buku Muhammad. Sudah sempurna belum? Sudah. Sudah. Mana mubtadanya? Hadza. Mubtadanya hadza. Saya mim ya, maksudnya mubtada. Mana khobarnya? Kitabu Muhammadin. Khobarnya terbuat dari dua kata. Kitabun Muhammadin. Mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Ya. Kalau ada rangkaian dua isim, kalau ada gabungan dua isim, maka kata pertama disebut dengan mudhofun. Mudhofun. Kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Nah, mungkin Ibu bertanya, apa sih mudhof ilaih itu? Saya berikan istilah yang mudah saja, yang senang, yang gampang. Mudhof itu adalah kata pertama. Mudhof ilaih itu adalah kata kedua. Gabungan dua kata itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof adalah kata pertama, mudhof ilaih adalah kata kedua. Gitu. Di sini ada kata li tidak? Tidak ada kan? Jadi menerjemahkannya bagaimana? Menerjemahkannya adalah ini buku Muhammad. Tidak ada milik lagi, tidak ada kepunyaan begitu. Bukan ini buku milik Muhammad, tidak usah ada kata milik, tidak usah ada kata kepunyaan. Karena memang tidak ada li. Sehingga menerjemahkannya cukup hadza kitabu Muhammadin, ini buku Muhammad. Dan ini sudah sempurna dalam kalimat. Dari segi makna sama Ustaz. Dari segi mana sama-sama buku ini kepunyaan Muhammad. Cuman dari segi strukturnya, kalau yang nomor 2 ini yang di bawah ada li, ini berarti jar majrur. Li kan huruf jar.
buku ini kepunyaan Muhammad. Berarti bukunya punya siapa? Muhammad. Muhammad. Yang nomor 3 nih, yang nomor 3, hadza kitabu Muhammadin. Ini buku Muhammad. Bukunya punya siapa? Muhammad. Sama, maknanya sama. Bukunya punya Muhammad, cuman hanya struktur kalimatnya berbeda. Nomor 2 ada huruf jarli yang artinya milik. Nomor 3 tidak ada huruf jarli, tapi menggunakan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, ini namanya uslub. Uslub itu apa? Rangkaian kalimat. Ya, merangkai kalimat dalam bahasa Arab, itulah uslub. Ustaz boleh tanya. Boleh, Pak Lukman, silahkan. Kitabu Muhammadin, kitabu dia tak ada tanwin di akhirnya, kitabu. Ya, baik. Nah, bagus nih. Tadi kitabu Muhammadin, kitabu apa namanya? Mudhof. Mudhof. Muhammadin apa namanya? Mudhof ilaih. Baik. Nah, kalau ada isim menjadi mudhof dan mudhof ilaih, itu ada syaratnya. Ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Nah, silakan Bapak Ibu kenali. Mudhof itu syaratnya 2. Tiada tanwin. Tiada Nah, tanwin, tiada alif lam. mudhof itu syaratnya 2. Pertama, tidak ada alif lam. Kedua, tidak ada tanwin. Tuh. Ini tulisannya turun ke bawah ya, turun dari gunung. Tidak lurus, mohon maaf ya. Jadi mungkin Bapak Ibu lihatnya begini kepalanya. Tapi bisa tengok ya, tak apa ya, mohon maaf ya. Ya. Jadi mudhof itu syaratnya tidak boleh diawali alif lam dan tidak boleh diakhiri tanwin. Sehingga hadza kitabu tidak boleh kitabun, tidak boleh hadzal kitabu, tak boleh. Mengapa tak boleh ada alif lam? Karena kalau nanti kita baca hadzal kitabu, nanti al-kitabu jadi mubtada. Seperti nomor 2. Kalau ibu bilang hadzal kitabu, maka al-kitabu bukan lagi khobar, tapi menjadi mubtada. Lihat nomor 2, hadzal kitabu, benar tidak? Ya. Nah, dan karena pada nomor 3 ini kitabu tidak diawali alif lam, maka kitabu memenuhi syarat menjadi khobar. Gitu. Begitu. Jadi mudhof itu syaratnya ada 2. Tidak bisa diawali alif lam dan tidak boleh diakhiri tanwin. Itu mudhof. Itu Bapak Ibu pegang. Dan ini akan sering berulang-ulang insya Allah. Tentang mudhof ilaih itu akan saya ulang-ulang sampai kita semua otomatis paham dan bisa menggunakan dengan baik. Kalau lupa lagi besok kita ulangi lagi karena akan sering bertemu dengan kalimat seperti ini. Ustaz, Baik. maaf mau tanya. Ya, Bu Katrin. Kalau Muhammadinnya diganti dengan nama yang ghairu munsharif gimana? Oh, baik, bagus. Nah, misalnya ini buku siapa? Hadza kitabu buku Utsman misalnya ya. Ya, kitabu Utsman. Utsman itu adalah nama yang tidak bertanwin. Pada minggu lalu kita membahas tentang nama Fatimah. Fatimah kan tidak bertanwin ya? Iya. Nah, Jadi fathah ingat enggak? tidak? Fatimah tuh kalau ada huruf jarli maka menjadi li Fatimah. Kata. Fatimata. Ini kan huruf jar. Setelah jar berarti majrur. Majrur itu harus kasroh, benar tidak? Iya. Ya. Tetapi apabila majrurnya terbuat dari isim yang tak bertanwin, seperti Fatimatu atau Usmanu, Umaru, dan banyak yang lainnya, maka isim ghairu munsharif itu tidak mau kasroh. Isim ghairu munsharif tidak mau kasroh. Dhammah tak boleh karena sudah ada huruf jar. Kasroh tak boleh pula. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif.
Domah tak boleh, kasroh tak boleh, maka tinggal satu lagi harokat yang tersisa. Apa? Fathah. Fathah. Jadi mufati mata. Begitupun Usmanu. Usmanu kan tak bertanwin, berarti isim ghairu munsharif. Disingkat IGM, ya kan? IGM, isim ghairu munsharif. Nah, mudhof ilaih itu kan harusnya kasroh, benar tidak? Iya. Muhammadin kan mudhof ilaih ini kasroh kan? Mudhof ilaih itu syaratnya kasroh. Mudhof ilaih itu harus kasroh, sama dengan majrur. Nah, kalau begitu berarti kitabu, mohon maaf, hadza kitabu Usmana, hadza adalah mubtada, ini nomor 4 ya. Hadza adalah mubtada. Khobarnya adalah kitabu Usman. Kitabu adalah mudhof, Usman adalah mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih harus kasroh. Namun karena Usman adalah isim ghairu munsharif tidak bertanwin, maka Usman tidak mau kasroh, tapi maunya menjadi Fathah. maka menjadi kitabu Usmana. Satu lagi Pak Ustadz, kalau yang ada alnya gimana? Al-Hasan. Nah, Al-Hasana. bagus. Kalau ada alif lam bagaimana? Kalau ada alif lam itu munsharif atau ghairu munsharif? Kalau ada alif lam berarti munsharif, bukan ghairu munsharif. Nah, misalnya ini buku Hasan ya. Ada alif lam kan Hasan itu ya. Iya. Nah, Kitabul Hasani. Kalau ada alif lam berarti normal, sebagai mudhof ilaih harus kasroh, sama dengan bertanwin Muhammadin Al-Hasani. Yang berbeda dari yang lain itu adalah isim ghairu munsharif. Cuma tambah alnya aja ya karena. Ya, cuma tambahkan alif lam, dan Iya, kan balik. ada alif lam maka tak boleh bertanwin. Ya. Sukron. Alif lam, ya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Alif lam dan tanwin tidak pernah bersatu dalam satu kata. Keduanya bermusuhan. Ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Kata alif lam dan tanwin itu. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Cukup jelas ya? Alhamdulillah udah Pak Baik. Ustadz. Kalau begitu saya akan hapus ini. Ya, baik. Nah, silakan kita lanjutkan ke buku kita. Buku ini milik Muhammad. Berarti hadzal kitabu li Muhammadin. Baik. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu ya li Muhammadin. Cukuplah. Ini kalau kita sudah terbiasa dengan penjelasan seperti ini, seandainya tulisan-tulisan ini tidak diberi harokat, Ibu sudah bisa baca hadzal kitabu li Muhammadin. Meskipun gundul gitu ya. Nah, berikutnya, dan buku itu kepunyaan Hasan. Bagaimana bahasa Arabnya? Hadzal kitabu lil Hasani. Wa buku itu Zalika. Wazalika. Dzalikal kitabu lil Hasani. Dzalikal kitabu. Alkitabu muzakkar kan? Ya, Nah, maka dzalika bukan Dzalika. tilka. zalika. Dzalikal kitabu lil. Hasani. Begini, lil Hasani. Wa dzalikal kitabu lil Hasani. Coba saya tanya, wa dzalikal kitabu lil Hasani. Ini kalimat sudah sempurna belum? Sudah. Belum. Sudah. Mengapa Sudah. sempurna? Sudah sempurna lah. Sudah sempurna, ada Sudah sempurna. Mana mubtadanya Bapak Ibu? Zalika. Zalika. Dzalika. Dzalikal kitabu. Kitabu. Langsung dua-duanya itu mubtada. Dzalikal kitabu mubtada, tetapi terbuat dari dua kata. Dzalika adalah ismul, Udahin. al-kitabu adalah musyar ilaih. Mubtadanya terbuat dari dua kata. Mana khabarnya? Lil Hasani. Lil Hasani, khabarnya terdiri dari apa dan apa? Jar wa majrur. Jar dan majrur. Berarti sudah sempurna, sudah mufidah. Sudah mufidah.
Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Terus, sawah ini milik Zakaria. Nah, sawah ini, bagaimana bahasa Arabnya? Berarti kita harus tahu bahasa Arabnya sawah apa. Mazra'ah. Hazihil mazra'atu. Nah, mazra'atun ada tun, perempuan berarti yang mu'annas. Berarti Ya, kata tunjuknya isim isyarahnya harus perempuan. hazihi. Berarti hadhil mazra'atu. Ada alif lam tidak mazra'ahnya? Ada Ada. Karena menerjemahkannya sawah ini, sawah. bukan itu sawah. Sawah ini milik Zakaria. Bagaimana Zakaria? Nah, ini tulisannya tuh. Di Zakaria. Zakaria ianya bertasdid ya, bersabdu. Hadhil mazra'atu li Zakaria. Sudah sempurna belum kalimat ini? Sudah. Nah, mana mubtada? Hadhihi Zakaria. mazra'atu. Mazra'atu. Hadhil mazra'atu. Hadhil Mubtadanya mazra'atu. terbuat dari Ya, apa ya. dan apa? Isim syarat dari Isyarah dan Dalam Musyarah dan Musyarun musyar ilahi. ilaih. Mana musyar ilaih, Bapak Ibu? Syarat al-mazra'atu. al-mazra'atu. Musyarilah al-mazra'atu. Mana isim isyarah? Hadhihi Hadhihi. Mudah kan? Baik. Ya. Mana khabar? li Li Zakaria. Zakaria. Khabarnya li Zakaria. Terbuat dari apa dan apa? Jar wa majrur. Jar dan majrur. Jar dan majrur. Mana jar? Li Mana majrur? Zakaria. 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 Kenapa tidak kasroh? Bukankah majrur harus kasroh? Kenapa tidak? Ghairul musarrif. Khairu musarif. Ya, baik. Kalau ghair munsharif kan huruf terakhirnya yang tidak bertanwin. Zakaria huruf terakhirnya apa? Huruf ujung. Sukun. Alif. 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 Huruf illah. Nah, ini bukan ghair munsharif ini karena karena tidak berharokat huruf terakhirnya. Ini Zakaria ini merupakan nama ajam. Bukan nama asli Arab. Makanya ia menggunakan apa adanya, tidak menjadi li Zakariyai atau li Zakariyi, tetap li Zakaria. Begitu. Jadi majrurnya itu dikira-kira pada huruf alif. Asalnya li Zakariyai, tapi nggak boleh dibaca i. Karena alif itu berfungsi memanjangkan fathah sebelumnya. Sehingga untuk nama Zakaria tidak dibaca i ujungnya. Sama juga dengan di Isa. Tuh, Isa. Musa. Musa. Ada lagi? Isa, Musa, Sasa, ya. Ada orang namanya Sasa? Kalau di Arab nggak ada, adanya di Indonesia. Sasa. Nah, baik ya. Jadi kalau nama bukan asli dari Arab, itu biarkan apa adanya ya, tidak mengalami perubahan. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ustaz nak tanya lah Ustaz. Ya, silakan Bu Jalia. Ya, hazihi tu, hazihi mazra'atu tu mubtada. Ya, Kemudian benar. hazihi tu ismul isyarah. Benar. Jadi ni apa musya ilaih. jadi al musya lupa. Musyar ilaih. Al musya Musyar ilaih. al musyaru ilaih. Betul Ustaz eh? Al-mazra'atu adalah musyar ilaihnya. Dan betul lah. Hadi ismul isyarah. Al-mazra'atu musyar ilaih. Musyar ilaihi. Allah nak tengok lagi. Mubtadanya terbuat dari dua kata, isim isyarah dan musyar ilaih. Musytarun Ya. ilaihi Ustaz eh. Kenapa? Perkataan itu musytarun ilaihi. Ya, begini tulisannya. Nih tulisannya ya, musyarun ilaihi tuh. Musyarun ilaihi. Musyarun eh. Ya, cuman kita baca musyar ilaih. Okey Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Kadang suka disingkat juga jadi sarleh ya. Musyar ilaih jadi sarleh. Syara ilaihi. Ya. Sedangkan sawah itu kepunyaan Umar. Bagaimana bahasa Arabnya? Sedangkan sawah itu kepunyaan Umar. Apa sedangkan? Watilkal mazra'atu li Nah, Umar bagus. fi Umar. Sedangkan itu menerjemahkannya cukup pakai wa.
Sehingga wa itu nerjemahkannya tidak selalu dengan dan, boleh juga sedangkan, sementara. Kalau dalam bahasa Indonesia sedangkan sering dipakai, sementara juga sering dipakai. Sedangkan sawa itu watilkal tuh. Watilkal mazra'atu terus. Lil umara. Nah, Li Umar itu umaro. gimana bacanya? Ini Umar ini isim ghairu munsharif IGM. Makanya li umma Imaro. gitu. Tidak li umari. Kenapa tidak li umari? Isim mamnu min Ghairu as-sarf. munsharif. Karena isim ghairu munsharif. Sorry. Ngomong terus. Isim Ini ghairu juga munsharif. sebentar, kenapa? Bagaimana? Isim ghairu munsharif itu bandel. Bandel itu apa? Apa? Rewel, rewel. Bapak Ibu tahu rewel tidak? Oh, Isim cerewet. munsharif itu Cerewet, is it? oh, cerewet. 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 Cerewet, iya. Cerewet. Ya, tidak seperti kata yang lain. Nurut, kalau harus kasro, yang lain kan nurut kasro. Gitu. Kayak lil hasani, ini kasro. Karena dia ada huruf jarli. Tapi kalau isim ghairu munsharif itu cerewet, dia tidak mau kasro. Kata konseptor bahasa Arab, kamu kan sudah majrur, kamu harus kasro, tidak boleh doma. Nah, maksudnya tidak mau dia berargumen, membantah. Akhirnya, baiklah kalau kamu tidak mau kasro, tapi kamu tak boleh juga doma. Akhirnya negosiasi. Bernegosiasi, maka jadilah harokatnya fathah. Ini harokat tengah-tengah. Setelah ada mediasi, negosiasi, maka kesimpulannya menjadi fathah. Jadi win-win solution. Ya. Paham, Pak. Begitu. Batilkal mazra'atu li umaro. Oke. Baik, sampai sini Bapak Ibu paham ya? Paham. Paham, insyaallah. Baik, kita Insya Allah. lanjutkan. Milik siapakah buku ini? Liman hadzal kitabu? Nah, milik siapakah kan? Milik li. Siapa ma? Nanti disambung saja menjadi liman. Liman. Milik Buku ini? Buku ini apa tadi bahasa Arabnya? Haza kitab. Hadzal kitabu. Nah, Kitabu. perhatikan jangan salah ucap, jangan salah cakap. Hazal kitab ya. Hadzal kitabu. Azal kitabu. Alkitabunya ada alif lam, ma'rifat. Nah, Buku ini, bukan ini buku. nah. Milik siapakah buku ini? Iya. Iya. Kalau Bapak Ibu bilang liman hadza kitabun, kepunya siapakah? Ini buku. Dan itu tak benar. Salah. Grammarnya salah. Ya. Grammarnya salah. Uslubnya tidak benar. Oh, ini grammar, uslub grammar. Oke. Makanya tadi saya sampaikan harus beda antara hadza kitabun dan hadzal kitabu. No. Ini buku dan buku ini harus kita benar-benar bedakan. Spesifik lah kata orang putih, spesifik ya. Kenapa, Bu? Spesifik, Pak. Iya, spesifik kalau ada alif lam. Liman hadzal kitabu. Paham ya? Iya, milik Paham. Muhammad. Insyaallah. Wali Muhammadin. Nah, iya itu kan berarti domir ya. Wali Muhammad. Ya. Nah, domirnya kemana iya itu maksudnya? Kitab. Ada kitabu. Ada Kitab. kitabu, kalau kita mau ganti ke domir apa domirnya? Huwa. Huwa atau yang lain? Muzakkar. Kenapa huwa? Karena muzakkar. Muzakkar. Alkitabu muzakkar kan? Ya. Makanya huwa. Milik Muhammad apa tadi? Li Li Muhammadin. Muhammadin. Nah, begitu saja. Huwa li Muhammadin. Begitu. Semakin mudah ya kalau sudah tahu teorinya, insya Allah semakin mudah. Huwa li Muhammadin. Berikutnya lagi, kepunyaan siapakah buku itu? Nah, kepunyaan siapakah buku itu? Bagaimana? Ustadz Liman mau tanya, hadzal kitab? Oh iya, Ibu Ida, mangga. Silakan Ibu. itunya Ustadz, i'rabnya liman hadzal kitabu, Oh, baik. kedudukannya. Oh, baik.
Liman hadzal kitabu. Baik. Tadi kalimat kalau hadzal kitabu li Muhammadin, hadzal kitabu apa kedudukannya? Ada. Hadal Ada kan? Ya. Li Muhammadin Munada. apa kedudukan i'rabnya? Li Muhammadin. Hadal kitabu munada. Hadzal kitabu mubtada. Mubtada. Mubtada kan? Hmm. Li Muhammadin adalah khobar, benar kan? Khobar. Nah, sekarang kalimat hadzal kitabu diubah menjadi bentuk pertanyaan. Hadzal kitabu yang ini kita simpan di pertanyaan hadzal kitabu sini. Sedangkan li Muhammadin dijadikan pertanyaan menjadi liman. Tuh. Baik, saya kembalikan. Hadzal kitabu di bawah apa kedudukannya? Ada. Ada. Li Muhammadin apa kedudukannya? Khabar. Khabar. Berarti dalam pertanyaan liman hadzal kitabu apa kedudukannya? Mubtada. Mubtada muakhar. Sama mubtada, cuma mubtadanya dibelakangkan. Yang disebut dengan mubtada muakhar. Terus liman apa kedudukannya? Kabar muqaddam. Khobar Khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam itu adalah khobar yang diakhirkan. Khobar muqaddam itu Didahulukan. khobar yang didahulukan. Salah sebut, mohon maaf. Liman adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam artinya adalah khobar yang didahulukan. Saya pernah sampaikan di kelas ini, di kelas uslub, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menemukan jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur di awal kalimat itu adalah khobar muqaddam, ya kan? Ya, ada. Nah, liman kan jar majrur, benar tak? Ya. Nah, di awal kalimat bukan. Iya. Nah, makanya apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Dan kata sesudahnya adalah mubtada muakhar. Makanya hadzal kitabu adalah mubtada muakhar, terdiri dari ismul isyarah dan musyar ilaih. Begitu Ibu? Nah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Maaf Ustaz, boleh tanya? Boleh, Pak Lukman, silakan. Hazal kitab ini benda Ustaz kan? Iya, Tapi kenapa kita gunakan huwa li Muhammadin? nah, bagus, pertanyaan bagus ini. Ada sebagian orang yang mungkin mengira bahwa kata huwa itu hanya untuk manusia. Begitupun hiya. Ada sebagian orang mengira bahwa huwa atau hiya, ini kan domir, itu hanya digunakan untuk manusia. Nah, ketahuilah, huwa dan hiya itu bisa digunakan untuk benda-benda. Bagaimana cara memastikan bahwa kata benda itu menggunakan domir berupa huwa atau hiya? Mudah caranya. Caranya perhatikan benda itu muzakkar atau muannas. Alkitabu adalah kata muzakkar karena tidak diawali oleh alif lam. Oh, maaf. Alkitabu adalah kata muzakkar karena tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Maka kalau diganti ke domir, isim domir, maka menjadi huwa. Tapi kalau misalnya hadhihi al-madrasatu misalnya, lalu kalau kita mau ubah hadhihi madrasatu menjadi domir, bagaimana? Iya. Hiya. Udah pilihannya antara huwa atau hiya, kata gantinya. Domir untuk benda, pilihannya hanya dua, antara huwa atau hiya. Kalau muzakkar huwa, kalau muannas hiya. Jadi kesimpulannya huwa dan hiya boleh digunakan untuk manusia, juga boleh digunakan untuk benda-benda. Berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris manusia he dan she. Kalau benda it, benar kan? Iya. Nah, kalau bahasa Arab tidak. Kalau bahasa Arab itu huwa boleh untuk manusia, boleh untuk benda. Hiya juga sama. Begitu Pak Lukman?
Ya, walaupun ghairul aqil lah. Walaupun gairul aqil. Huwa dan hiya bisa lil aqil, berakal, manusia. Boleh juga untuk li ghairil aqil, yang tidak berakal. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Tuan. Maaf Ustaz. Siapa? Sebenarnya Boleh. kalau dia musanna, adakah kita guna juga seperti huma? Ya, kalau musana lagi. Kalau jamal lagi. Tapi nanti untuk yang musana dan jamal nanti kita bahas pada kasus berikutnya, pelajaran berikutnya. Tapi prinsipnya benar. Kalau mufrad huwa, kalau musana huma. Begitu. Tapi untuk sementara contohnya kita tidak buatkan dulu untuk musana dan jama. Nanti sholat pada waktunya. Begitu Ibu ya? Baik, syukran Ustaz. Baik. Nah, kepunyaan siapakah buku itu? Berikutnya apa? Kepunyaan siapakah buku itu? Bagaimana bahasa Arabnya? Kepunyaan siapakah buku itu? Liman hadzal kitab? Buku itu. Jauh bukunya. Oh, liman zalika kitabu. Jangan salah menggunakan isim isyarah ya. Kalau dekat hadza, kalau jauh zalika untuk muzakkar. Liman zalikal kitabu, jawabannya ia kepunyaan Hasan. Berarti walil hasani. Huwa lil hasani. Huwa lil hasani. Iya, begitu. Mudah lah ini. Kita lanjutkan. Kepunyaan siapakah sawah ini? Ayo, bagaimana? Kepunyaan siapakah sawah ini? Liman hadhil mazra'atu. Ya, liman hadhil mazra'atu. Bagus. Sudah bisa bedakan ya antara musyar ilaih ada alif lam dan tidak ada alif lam, sudah bisa bedakan ya, tuan-puan? Insyaallah. Ya, baik. Liman hadhil mazra'atu. Bagaimana jawabannya? Hiya li Zakaria. Hiya milik Zakaria. Berarti apa? Hiya. Tuh, hiya. Hiya. Domirnya menggunakan hiya. Mengapa hiya? Karena al-mazra'atu adalah mu'annats. Hiya li Zakaria. Nabi Zakaria itu kalau dalam sejarah Islam itu seorang nabi ya, Zakaria. Nabi Zakaria mempunyai seorang putra yang juga seorang nabi. Siapakah nama putra dari Nabi Zakaria? Yahya. Nabi Yahya. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwatin. Wa Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan ya. Lalu milik siapakah sawah itu? Lalu milik siapakah sawah itu? Lalu gimana bahasa Arabnya? Summa. Summa. Nah. Summa. Ada summa, ada sama. Kalau summa artinya kemudian atau lalu atau lantas. Kalau sama artinya di sana. Bukan fa ya Pak Ustadz. Ya. Ya, boleh pakai fa juga, fa atof namanya. Ya. Tapi beda sedikit saja kalau fa itu dekat jaraknya antara satu kalimat dan kalimat yang berikutnya dekat jedanya, sedangkan kalau summa agak sedikit renggang jarak jedanya. Summa milik siapakah sawah itu? Summa liman tilkal mazra'atu. Summa liman Tilkal mazra'atu. Tilkal mazra'atu. Tilkal mazra'atu. Tsumma liman tilkal mazra'atu. Ya kepunyaan Umar. Gimana? Ya li Umar. Nah, ya li Umar. Bapak Ibu sering-sering perhatikan harokat ya. Ini kita sambil mempraktekkan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu berkaitan atau berkenaan dengan harokat akhir. Harokat akhir sebuah huruf ya.
ada yang doma, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah, perhatikan harokat akhirnya. Kita harus tepat benar karena ini sekaligus juga sambil tatbik ya. Tatbik itu aplikasi teori-teori ilmu nahwu yang sudah kita tahu. Makanya kalau misalnya baca li umaro, tulis umaro. Kalau misalkan di usmana, tulis usmana na fathah. Lil hasani ni kasroh, tulis kasroh juga. Agar kita terbiasa berbicara benar, berkata benar, dan menulis benar. Baik, cukup. Berikutnya lagi. Oh, mohon maaf, sampai di sini dulu ada pertanyaan tidak? Silakan Bapak Ibu, Tuan Puan. Tadi Pak Ustadz, tadi Ustadz cakap summa kemudian sama apa maknanya Ustadz? Oh, baik. Sama artinya di sana. Oh, di sana. Kemudian yang kalau summa ya. Kalau sama artinya di sana. Sama dengan hunaka. Nah. Hunaka di sana. Sama. Sammal akhirin. Kalau tidak diberi harokat ini antara summa dan sama, boleh jadi kita bingung ini bacanya summa atau sama gitu kan. Bagaimana cara membedakan antara baca summa dan sama? Lihat konteksnya dalam kalimat. Kalau begini nih, Bapak, tebak bacanya gimana? Baca. Sama. Sama. Sama madrasatun. Bagaimana artinya? Di sana sekolah gitu. Nah, kalau ini misalkan baca nih. Baca. Summa liman. Sama liman. Kemudian milik siapa? Kalau kita baca sama liman, di sana punya siapa? Untuk kali ini tidak cocok. Makanya perhatikan aja kalimatnya. Kalau memang cocok, ya baru kita baca yang sudah kita analisa gitu ya, sesuai dengan analisanya. Baik. Ya ini pun kalau kita baca boleh saja sama liman, di sana kepunyaan siapa. Tapi kalau tidak memungkinkan pemahaman sama ya kita baca summa. Kalau sini kan summa liman, kemudian milik siapa, berarti bacanya summa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Nastamir dari sana. Kita lanjutkan. Apakah rumah ini kepunyaan Ali? Bagaimana? Ayo. Ahal bait. هل هذا البيت لعلي؟ Nah, bagus, bagus. Kita susun dari awal ya. Apakah rumah ini? Apakah bahasa Arabnya kan hal, benar? Ya. Terus rumah Al-baitu ini. hal-baitu. Berarti hadzal baitu kan rumah ini. Ya. Pakai alif lam tidak al baitunya. Ada alif lam. Iya, karena rumah ini bukan ini rumah kan? Diman mohon maaf. Hal hadzal baitu kepunyaan Ali. Apa bahasa Arabnya? Li aliyin. Nah, li aliyin atau li aliya? Aliyin. Aliyin. Ali itu semula aliyun bertanwin. Ya. Berarti ini munsorif. Munsorif itu ada isimnya bertanwin ujungnya. Kalau munsorif dia harus kasroh, dia taat, tidak cerewet, tidak bawel. Apalagi ya kata itu. Ya, Ali kasroh, aliyin, Muhammadin, aliyin, Zaidin, Nuhin, Hudin, Lutin itu kasroh, isim ghair munsorif. Hal hadzal baitu li aliyin. Nah, jawabannya ya rumah ini kepunyaan Ali. Gimana? Naam, huwa li aliyin. Naam. Huwa Rumah ini di sini di tulisannya saya tulis rumah ini bukan rumah ini. dia. Jadi hadzal baitu ya. Oh, hadzal baitu. Nam hadzal baitu li aliyin.
li'aliyin. Nah, tapi kita mau bereksperimen. Seandainya hadal baitu dan Ali digunakan dengan domir, bagaimana kalimatnya? Naam? Huwa. Domir. Hiya huwa. 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 Hadal baitu apa domirnya? Huwa. 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 Li'aliyin apa domirnya? Huwa. Li-nya masukkan. Wali huwa. Walahu. 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 Kalau dia laki-laki lahu, kalau dia perempuan laha. Gitu ya. Huwa lahu. Naam huwa lahu. Cukup. Karena lahu hu ini kembali kepada Ali. Jadi boleh huwa lahu atau hadal baitu li aliyin. Kalau perempuan laha ya. Baik. Terus bukan, ia milik Utsman. La. Huwa La, lil Uthmana. huwa Li Uthmana. li Utsmana. Tuh. Li Utsmania apa li Utsmana? Uthmana. Utsmana. Kenapa, Nak? Ghairu musarrif. Ghairu Sorry. Nah, ini halamannya habis. Mau saya hapus, mau pindah halaman baru. Bapak Ibu boleh screenshot dulu kalau mau. Boleh, siapa mau screenshot boleh ya. Ini bahasa Arab dari penjelasan yang ada di halaman ada di chapter atau judul kelima milik siapakah. Silakan screenshot. Nanti boleh share di grup ya. Sudah ya? Kalau kas tulis, kalau tidak dilambung tulis. Ustadz Baik. tanya Ustadz, Ya, silakan Ibu. kalau Usama, kalau milik Usama, Usama itu ghairu munsharif lagi sama. Li usamata. Usamata ya. Ya, li usamata. Ini saya kasih teori yang mudah ya. Apabila kita menemukan nama orang Arab, ujungnya menggunakan ta marbutoh, maka nama-nama itu adalah ghairu munsharif. Nama-nama Arab. Apa dia ghairul musarif? Tak boleh. Kalau nama-nama Arab yang huruf terakhirnya menggunakan ta marbutoh, maka isim ghairu munsharif. Artinya tidak bertanwin. Nama-nama Arab yang ujungnya menggunakan ta marbutoh ada banyak. Boleh sebutkan yang perempuan. 1. Fatimatu. Khadijatu. Aisyatu. Hafsatu. Salamatu. Siapa lagi? Dan lain-lain. Hamzah. Hamzah sama dia. Hamzah nama laki-laki. Kalau Tapi ujungnya ta marbutoh. Ya. Hamzatu ta marbutoh kan? Hamzatu. Maisarah Ustaz. Tolhatu benar. Maisaratu. Nah. Maisaratu. Pokoknya kalau ada orang namanya Arabnya itu ta marbutoh ujungnya, maka itu IGM, isim ghairu munsharif. Termasuk Usamatu. Usama kan ujungnya ta marbutoh, benar tidak? Makanya ghairu munsharif sehingga tidak bertanwin. Usamata. Jika majrur maka tidak mau kasroh. Usamata. Ustaz, bagaimana dengan nama Yazid? Yang guna kata kerja tu. Ya, Yazid itu dari kata zada ya, zada. Yazidu ini nama orang yang terbuat dari fi'il mudhari. Kalau ada nama orang terbuat dari fi'il, maka dia dijadikan ghairu munsharif jadi yazidu. Yazidu. Sama dengan Ahmadu juga. Ahmadu ini bisa boleh dikatakan diambil dari fi'il mudhari, Ahmadu dhamir anak
Atau boleh juga diambil dari isim tafdil, juga tidak boleh bertanwin. Maka yazidu tidak boleh yazidun. Begitu, Bapak. Paham tak sampai sini? Oh ya, Ibu gimana, Ibu? Sudah paham ya, Bu ya? Ibu Ida ya. Jadi Usama itu Usama tuh, Ibu. Jadi li Usamata. Kalau misalkan buku Usama, bahasa Arabnya bagaimana merangkai kalimatnya? Buku Usama. Kitabu Usamata. Kitabu Usamata. Tuh. Kitabu Usamata. Coba Bapak Ibu lihat. Kitabu Usamata ini rangkaian kata terbuat dari dua kata, isim dan isim. Kitabu apa namanya? Mudhof. Mudhof. Usamata apa namanya? Mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih. Bisa bedakan tidak antara mudhof ilaih dan jar majrur? Bisa. Ya, jar ada huruf jar di depan. Ya, Yang ini kalau tak ada jar huruf jar. majrur berarti huruf jar yang pertamanya. Kata keduanya adalah isim, disebut majrur. Kalau mudhof ilaih itu dua-duanya isim. Kata pertamanya bukan huruf jar. Ya, Mudah ya? ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ini saya hapus ya, Bapak Ibu ya. Boleh Ustaz. Ya, sudah di screenshot ya. Kalau sudah, boleh di-share di grup Sudah. ya. Baik, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Kita beri kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Apa Waalaikumsalam. bezanya Siapa nama Ibu? isim Ibu Umu Iman ya? saya Ustaz? Tadi yang nama Usama itu muannas ya Ustaz? Tamarbutoh biasanya adalah ciri muannas. Tapi dalam bahasa Arab ada beberapa nama laki-laki tetapi ujungnya menggunakan tamarbutoh. Contohnya Hamzatu, Usamatu, Tolhatu, apalagi Maisarotu. Itu nama laki-laki tetapi menggunakan tamarbutoh. Jadi tidak semua yang ujungnya tamarbutoh itu perempuan. Oh, syukran Ustaz. Ya, begitu Ibu. Makasih Bu, sama-sama. Jadi Pak boleh tanya Ya. sedikit. Ibu Jadi Halimah. kalau kita jadi pakai damir, kita pakai huwa juga lah. Kalau laki-laki domir tetap pakai Tetap huwa huwa. meskipun ada tamarbutoh. Oh, oke, tetap huwa lah. Karena Oke. lihat jenis kelaminnya. Usama Ya, kan ya, ya. laki-laki. Nah. Huwa tidak menggunakan hiya. Oke, paham Pak. Oke, Ya. syukran Pak, syukran. Ya, masyaallah. Ustaz, saya pernah tanya Ustaz tentang nama Amru. Ingat tak? Kalau yang kita nak jadikan dia mudhof ilaih, kitabu Amru. Ya, baik. Saya jelaskan sekarang. Alhamdulillah. Ya, baik. Ini pun kemarin pekan yang lalu ya, juga ada yang Ibu Laila juga yang bertanya tentang Amru ya. Baik. Nah, Amru ini penulisnya bagaimana? Nah, ini kalau kita melihat dari segi harokatnya, Amru ini ujungnya tak bertanwin Amru. Amru tak bertanwin. Amr ya, Amr atau Amru ya, Amru bin As. Contohnya Amru bin As. Nah, ada sebagian kalangan yang membaca Amru ini ketika majrur itu menjadi kasroh di Amrin, yang ini ya, di Amrin. Tuh. Tetapi tidak konsistennya itu ketika rofa, ketika domah tidak bertanwin Amrun, tidak, tapi Amru. Nah, kalau misalnya rofaknya adalah Amru tak bertanwin, maka ketika ada huruf jar harusnya li amro karena ghairu munsharif gitu. Nah, gitu. Nah, tetapi yaitu ada pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan Amru ketika ada li menjadi li amrin, ada juga tetap menggunakan nama Amru.
Misalkan li amru gitu ya, li amru. Kenapa? Karena huruf terakhir dari amru ini hurufnya apa? Huruf terakhirnya wawu. Sedangkan harokat kasroh ketika ada huruf jar itu huruf terakhir apa huruf sebelum terakhir? Sebelum Huruf terakhir. terakhirnya. Begitu. Maka kalau saya pribadi berpendapat bahwa ketika kata amru, nama amru misalnya diawali oleh huruf jar atau menjadi majrur, saya lebih sepakat membacanya li amru, tidak menjadi li amrin. Karena apa? Karena amru ini huruf terakhirnya bukan huruf ro, tetapi huruf wawu. Dan wawunya tidak boleh diberi harokat untuk membedakan dengan kata Umar, li umaro. Tuh. Akan tetapi apabila Bapak Ibu melihat tulisan untuk menyebut nama amru, ada yang baca li amrin, berarti dia menggunakan pemahaman bahwa amrin ini bukan isim ghairu munsharif, tetapi munsharif. Nah, adapun mana yang kita akan pilih, silakan mana saja sesuai dengan apa yang kita bisa mengerti tentang penjelasan munsharif dan ghairu munsharif. Begitu saja Ibu Laila ya. Jadi waw yang di hujung tu tidak boleh dibuang ya Ustaz ya. Tetap begitu ejaannya ya. Tetap ada wawunya, karena itu ciri untuk membedakan dengan Umar. Umar sama Amru tulisannya beda. Amru ada wawunya, Umar tak ada wawu. Baik Ustaz, terima kasih. Syukran. Nah, sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Apakah pabrik itu kepunyaan guru? Nah, bagaimanakah bahasa Arabnya? Apakah pabrik itu kepunyaan guru? Apakah hal? Hal Pabrik itu, masna'u pabrik itu ditunjuk pabriknya. Al-zalika. 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 Pabrik masna'u ya. Ya, al-masna'u Al-zalikal masna'u. Terus? li mudarrisati. Nah, baik. Lil mudarisi kalau laki-laki, kalau perempuan lil mudarisati. Ini gurunya mau laki-laki mau perempuan? Bolehlah perempuan dulu ya, karena tadi Ibu sudah bilang perempuan. Mudarisati. Sebentar ini salah tulis. Nah, ini huruf lo-nya di bawah. Lil mudarisati tuh. Lil mudarisati ini kalau tidak diberi harokat dikira dibaca lil madrasati ya. Beda. Ya. Mudarisatun itu guru perempuan. Kalau madrasatun itu sekolah. Hal dzalikal masna'u lil mudarisati. Kenapa al mudarisatinya kasroh? Majrur. Ada huruf jar di awalnya. Di depan. Nah, selalu ingat ya, ini kita berulang-ulang terus agar terus nempel. Kasus ini kita perbanyak terus berulang-ulang agar nempel dengan sendirinya, diharapkan begitu. Ya, pabrik itu milik guru. Bagaimana bahasa Arabnya? Na'am, al-masna'u lil madrasati. Naam, zalikanya di bawah Ibu. Oh, zalika ya. Naam, zalikal masna'u. Ya. Zalikal masna'u lil madrasati lil mudarrisati. Lil mudarrisi. Lil Lil mudarisati. Ya kalau Pak Lukman bilangnya lil mudarisi. Kalau Ibu Salama bilangnya lil mudarisati. Boleh tergantung mana saja ya. Lil mudarisati boleh. Nah kalau kalimatnya na'am dzalikal masna'u lil mudarisati diganti dengan isim domir bagaimana? Oh, na'am tilkal masna'u. Ustaz betul kan? Perempuan tilkal. Tilka. Oh? Bukan. Oh. Na'am. Oh, huwa. Dzalikal masna'u. Huwa. Dzalikal masna'u laki perempuan. Muzakkar, huwa. Huwa. Na'am huwa. Terus lil mudarisati. Laha. Laha. Kan perempuan. Na'am huwa laha. Gitu. Baik. Paham ya sini ya? Bukan, ia kepunyaan pengusaha. Terus bukan, bukanlah. La. Huwa.
Iya, kepunyaan pengusaha. Huwa. Litajiri. Baik, huwa litajiri. Huwa litajiri. Pengusaha, bisnismen ya, tajirun, pedagang atau peniaga. Baik, berikutnya. Apakah masjid kepunyaanmu, Bapak Ibu? Hal. Apakah masjid kepunyaanmu? Bagaimana? Hal al-masjidu laka? Ada isim isyarohnya tidak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Maka hal al-masjidu. Al-masjidu Hal laka. al-masjidu Laka. laka. Nah. Al-masjidu laka. Jawabannya apa? Naam. Al-masjidu li. Al-masjidu Li. Al-masjidu Masajida. Al-masjidu huwa li. Al-masjidu li. atau naam huwa li boleh ya. Naam huwa li boleh. Naam huwa li boleh. Terus bukan ia milik semua umat Islam. La huwa lil muslimina jami'an. Nah, bagus. Nih, bagaimana cara mengungkapkan kalimat ia milik semua umat Islam? Bagaimanakah cara membuat kalimat uslub semua? Jami'an. Nah, ini ada dua, Bapak Ibu. Huwa lil muslimina jami'an, atau boleh juga huwa Kullu. li jami'il muslimina. Kata yang sama ya, jami, sama-sama jami. Ini cara menempatkan kata jami ini. Kita berlatih banyak nanti ini. Kalau likulli boleh tak Ustaz? Boleh Pak, boleh. Likul lil muslimina. Tapi sementara kita gunakan kata jami dulu. Bedakan antara jami'an dan jami'i. Baik, Ini Ustaz. bagaimana cara membedakan penggunaan kata jami'an dan li jami'i? Huwa lil muslimina jami'an. Kalau jami'an disimpan di akhir kata setelah orang muslim ini, maka jami'annya harus mansub fathatain. Ini adalah hal. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan hal ya. Dan hal itu berarti harus mansub dan fathah. Huwa lil muslimina jami'an. Artinya adalah dia milik umat Islam semuanya, seluruhnya. Entirely. Nah, boleh juga kata jami disimpan di awal sebelum muslimin, tetapi nanti harokatnya perhatikan. Li kan huruf jar. Li, nih, li huruf jar kan? Berarti kata setelah li ini adalah majrur, maka menjadi kasroh, li jami'i. Dan al-muslimin adalah isim. Jami adalah isim, muslimin juga isim. Berarti jami adalah apa namanya? Mudhof. Al-muslimin apa namanya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi kalimat huwa li jami'il muslimina, huwa ada mubtada, khobarnya adalah li jami'il muslimina, terbuat dari li huruf jar. Jami'il muslimina adalah majrur oleh li. Majrurnya terbuat dari dua kata, jami'i dan al-muslimina. Jami'i mudhof, al-muslimina mudhof ilaih. Nah, jadi Bapak Ibu kita berlatih membuat uslub dalam penggunaan kata jami'an atau jami'i. Coba saya akan buat kalimat begini. Semua manusia. Bagaimana bahasa Arabnya? Gunakan dua cara begini. Semua manusia. Bahasa Arabnya bagaimana? An-nasu jami'an. Nah, bagus. An-nasu jami'an. Nah, bagus ini. An-nasu jami'an. Ini benar. Atau yang lainnya? Yang kedua. Jami'un nasi. Jami'un nasi. Begitu. An-nasi. Nah,
Jami'un nasi dan an-nasu jami'an maknanya sama. Semua manusia. All people. An-nasu jami'an, jami'un nasi. Nah, sekarang berikutnya. Semua murid. Bahasa Arabnya gimana? Semua murid. At-talibu jami'an. Nah, katanya itu Jami'an jamak, at-tulab. kan banyak. At-tulabu jami'an. Nah, jamak dari talibun adalah at-tulabu jami'an. At-tulabu jami'an. Tuh. Ini yang pertama. Rangkaian pertama. Rangkaian yang kedua bagaimana? Jami'ut Jami'u tulabi. at-tulabi. Jami'ut tulabi. Jami'ut tulabi. Begitu ya. Nah, ini silakan dianalogikan kepada yang lain-lainnya. Boleh jami'an, boleh jami'u atau jami'i. Kalau ada huruf jar berarti jami'i. Kalau jami'an berarti ditempatkan di akhir. Kalau jami'i berarti ditempatkan di awal sebelum kata yang disebutkan. An-nasu jami'an atau jami'un nasi. At-tullabu jami'an atau jami'ut tullabi. Al-muslimina jami'an atau jami'il muslimina. Ini boleh dua-duanya. Uslubnya benar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah ya. Ada pertanyaan tak sampai sini? Ustaz, kalau lihat pada ayat kedua, kan jami'ut tulabi, dia mudhaf ilaih, Ustaz. Benar, kan jami'u isim. Jami'u isim atau labi isim. Apabila ada dua isim bergandengan, maka itu mudhaf ilaih. Isim pertama mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Dan oh iya, saya lupa tadi lupa satu hal. Kalau ada kata jami'u, maka sesudahnya harus jamak. Maka tidak boleh kita mengatakan misalnya jami'ut tolibi. Jami'ut tolibi, tak boleh. Kenapa? At-tolibi kan mufrad. Sehingga tidak boleh mengucapkan jami'ut tolibi. Setelah kata jami'u, harus jamak. Kata yang bermakna jamak. Nah, tinggal kita bagaimana mengubah kata mufrad menjadi jamak, yaitu ada aturannya. Jamak taksir ada kan? Jamak salim. Ini muslimin ini dari kata muslimun kan? Muslimun berapa orang? Jamak ramai. Muslimun Ya, satu. ramainya Satu muslimuna. mufrad. Muslimun satu mufrad. Muslimuna ramai. Ya, muslimun mufrad, muslimuna ramai. Nah, kalau ada huruf li maka muslimun menjadi muslimin. Muslimuna menjadi muslimina kalau ada huruf jar gitu. Muslimina ini jamak. Paham ya Bapak Ibu ya sampai di sini? Ustaz, selain daripada jami', kita boleh pakai kulu tak Ustaz di depan? Nah, baik tadi sekalian ya. Baik. Kullu. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa dijelaskan sekarang ya. Kullu itu apa artinya? Setiap. Kullu itu artinya boleh dua. Boleh setiap, boleh semua. Ataupun segala. Ya, semua atau segala atau segenap. Atau seluruh. Yang harus kita tahu adalah kapan kullu bermakna setiap, kapan kullu bermakna semua. Perhatikan. Kullu talibin. Kullu plus nakirah. Mufrad.
bermana semua. Kullu tullabi. Kullu ma'rifat jamak. Baik. Kullu itu maknanya bisa dua. Bisa setiap, bisa semua, atau segenap, atau seluruh. Kapan kullu bermakna setiap, kapan kullu bermakna semua, perhatikan isim sesudah kullu. Kullu adalah isim. Sesudahnya juga isim. Dan isim ketika digabungkan, digandengkan dengan isim berikutnya, berarti itu adalah mudhof dan mudhof ilaih. Maka kullu adalah mudhofnya, dan isim sesudah kullu adalah mudhof ilaih. Nah, kapan kullu bermakna setiap, kapan kullu bermakna semua, perhatikan mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya terbuat dari isim nakiroh mufrad, nakiroh berarti tidak ada alif lam, mufrad berarti kata bermakna satu, tunggal, maka menerjemahkan kullu dengan kata setiap. Sedangkan apabila mudhof ilaih dari kullu itu ma'rifat dan jamak, ma'rifat berarti ada alif lam, jamak berarti bentuknya ramai, bukan tunggal, maka maknanya, makna dari kullu itu adalah semua atau seluruh, atau segenap. Maka kalimat kullu thalibin menerjemahkannya adalah setiap murid. Sedangkan kullu tulabi maknanya adalah semua murid. Begitu. Nah, sampai sini paham ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya, paham, Sis. Mudah kan mudah cara membedakannya ya? Ringan ya? Senang ya? Mudah ya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu setiap. Bagus, Pak Haji. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap insan merasai maut. Setiap jiwa, setiap diri akan merasakan mati. Itu menggeletar sikit rasa. Kenapa, Pak? Menggeletar sikit dengar ayat tu. Goyang terus. Setiap jiwa akan merasakan mati. Setiap jiwa yang hidup pasti akan merasakan mati. Tidak usah cemas, semua akan merasakan. Ya. Jadi Baik. selain dari jami' yang tadi kita boleh gunakan kullu juga ya Ustaz ya? Nah, kalau ini sudah paham perbedaan kullu setiap dan kullu semua, maka sekarang kita coba ganti, tukar kata jami'an, tukar kata li jami'i dengan kata li kulli. Bagaimana? Kullu muslimina. Kullul muslimin. Kullul muslimin. Harus ada alif lam. Kan ma'rifat. Ini saya hapus. Nih. La huwa likullil muslimina gitu. Harus jama musliminanya. Muslimina. Huwa likullil muslimina. Gitu. Atau boleh juga kata yang ketiga, likafatil muslimina. Pernah dengar tidak kata kafah? Pernah dengar ya? Likafatil muslimina. Pernah. Kafah. Nah, kalau kafah ini boleh juga ditaruh di akhir, maka sama dengan jami'an kafatan.
Tuh. Itu kan mad lazim Ustaz. Mad lazim Kalimi musaqqal. musaqqal kalimi atau kalim musaqqal. Kafah waladdallin gitu ya. Seperti itu. Kafah at-tammatul kubra as-sakhah. Itu mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal yang diberatkan. Jadi kalimat dia milik umat Islam semuanya itu boleh huwa lil muslimina jami'an atau huwa lil muslimina kaffatan. Dan boleh juga huwa li jami'il muslimina atau huwa li kaffatil muslimina atau huwa li kullil muslimina. Akan tetapi kalau kata kullun sejauh yang saya tahu tidak bisa kita gunakan huwa lil muslimina kullan. Tidak kita dengar. Jadi kullan tidak bisa ditempatkan di akhir sebagaimana semua ya. Huwa lil muslimina kullan tak ada. Jadi kalau mau bermakna semua untuk kata kulli maka huwa li kullil muslimina saja. Tidak pakai kullan di akhir sebagai hal. Begitu Bapak Ibu, paham ya? Ada yang mau tanya lagi? Maaf Ustaz, kafah tu maknanya sawak dengan jami. Ya, sama. Sama. Kafah. Udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kalian semuanya dalam kedamaian. Udkhulu fis silmi kafatan. Jadi kafatannya itu kepada kalian. Kalian semuanya, bukan sebagian dari kalian. Tapi kalian semua masuklah ke dalam kedamaian atau dalam Islam. Baik, kita lanjutkan. Terakhir ya. Bukan ia milik semua umat Islam, milikku. Bagaimana bahasa Arabnya? Li. Li. Milikmu. Laka. Laka. Miliknya. Laha. Lahu kalau laki-laki. Ya, Kalau lahu atau perempuan laha. laha. Ini pun kalau perempuan laki. Laka jadi laki. Laka laki. Laki-laki. Milik mereka. Lahum. Lahum. Dan milik kita. Walana. Walana. Nah ini baiknya dikasih wa semua. Tuh. Nah, begitu. Li walaka walaki walahu walaha walahum walana. Oke, kamu cerdas. Oke, bahasa Arabnya apa? Oke. Oke. Aywah. Aywah boleh Ustaz? Aywah. Aywah. Ya. Ya, aywa itu bahasa gaulnya. Oh. Nah, kalau bahasa fusahanya toyib. Toyib. Tayyib. Toyib. Toyib. Tayyib, anta zakiyun. Ya, anta zakiyun. Anta zakiyun. Tayyib, anta zakiyun. Kalau anti? Anti zakiyatun. Anta zakiyun, anti zakiyatun. Kalau anto, tidak ada anto. Antum. Antun. Ya. Anta zakiyun, anti zakiyatun. Baik, alhamdulillah. Nah ini kita nanti pertemuan minggu depan insya Allah akan kita bahas tentang domir yang ada li ya. Li, laka, lahu, lana, lakum, dan seterusnya. Nanti ada materi khusus tentang ini. Kita sudah hafalkan ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Sudah hafalkan Bapak Ibu ya? InsyaAllah sudah. Ya. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya. Nanu, antuma, huma. Nanu, antuma, huma. Nanu, antum, hum. Nanu, antunna, hunna. Itu sudah hafal kan? Sudah. Nah, sekarang kalau saya mempunyai, kamu mempunyai, dia mempunyai, dan seterusnya bagaimana
Insyaallah kita akan latihan pada pekan yang akan datang, pekan hadapan, insyaallah. Sampai di sini dulu, barangkali Bapak Ibu mau tanya, silahkan. Ini saya hapus dulu ya. Mau apa? Apa namanya? Screenshot dulu tidak? Kalau mau silakan screenshot. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Syarifah Radia Ustaz. Oh, Ibu Syarifah Radia. Silakan Ibu. Maaf ya Ustaz. Ini mungkin lain sedikit ya. Daripada kulu tadi, Ya. kalau kullu syai'in tu, jadi dia walaupun dia ada tanwin isim nakirah, dia tetap mudhafun ilaih ya Ustaz. Benar, bagus, benar. Walaupun dia tanwin kan? Benar. Benar. Nah, ini. Baik. Ibu masih ingat mudhaf ilaih kan harus ada alif lam ya, Bu ya? Tidak ada alif lam, isim sama isim. Kalau tak ada alif lam dan tidak ada tanwin, masih mudhafun ilaih. Iya, baik. Baik. Setelah kata kullu, kemudian ada isim nakiro ya, kullu syai'in misalnya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Ada kan ayat ini ya? Iya. Nah, illa wajhahu. Setiap sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah ya. Nah, ini kullu syai'in, kullunya itu mudhof. Syai'in mudhof ilaih. Kita pernah sampaikan kalau mudhof ilaih itu kan harus ma'rifat, ada alif lam. Gitu kan? Terus bagaimana kalau ada mudhof ilaih tetapi nakiro? Nah, ini kan sebagian dari pengecualian karena setelah kata kullu itu maknanya ada dua. Mohon maaf. Kata kullu itu maknanya ada dua. Boleh maknanya setiap, boleh maknanya semua. Kalau kullu bermakna setiap itu, kalau mudhaf ilaihnya adalah nakiro. Kullu syai'in contohnya. Sedangkan kullu bermakna semua kalau sesudahnya adalah marifat. Misalnya kayak tadi, kullun nasi begitu. Nah, bagaimana dengan kata kullu syai'in? Kullu apa namanya? Kullu tetap namanya mudhof. Dan syai'in tetap juga namanya mudhof ilaih. Cuman mudhof ilaihnya tidak menggunakan alif lam. Kenapa tidak menggunakan alif lam? Karena untuk makna kullunya bermakna setiap. Dan syai'in adalah nakiroh dan mudhof ilaih harus kasroh, makanya syai'in. Sehingga syai'in juga tetap namanya mudhof ilaih. Kenapa? Karena diawali oleh mudhof. Cuman mudhof ilaihnya khusus berbentuk nakiroh karena untuk bermakna setiap bagi kata kullu. Begitu Ibu. Alhamdulillah. Udah jelas. Kasih Ustaz. Makasih sama-sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu syai'in, ada lagi kullu insanin. Ada kan? Kullu insanin. Ada ya? Ada lagi tidak kata kullu yang lain di Al-Quran kita temukan? Ada lagi Ustaz. Apa? Kullu nafsin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa lagi? Kullu lillah. Ada Nggak bisa. boleh ya? Salah kulunya harus nakiro. Ada tidak? Ada nih. Kullu mri'in. Ada kan? Ada. Betul. Kullu mri'in ya. Ada tuh di surat apa? Ada. Kullu mri'in. Surah apa lupa. Ada. Kullu mri'in. Setiap orang artinya. Kullu mri'in. Bukan kula ya. Kullu. Kullu mri'in. Begitu. Kullu imri'in dibaca wasol jadi kullu mri'in. Dan seterusnya yang lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Baik. Apakah ada yang mau tanya lagi? Tak ada ya?
Alhamdulillah Ustaz. Ustaz. Dah cukup Ustaz. Tak ada Ustaz, Ya. cukup. Ya, Sudah sudah kelat. cukup. Mata sudah kelat. Apa mata sudah celi? Kelat. Oh, kelak. Kelat. Kelak. Kelat. Kelat. Lelah. Oh, lelah. Ya, alhamdulillah. Baik. Ayo ikhwan al akhwat. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini, alhamdulillah. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada pekan depan dan kita akan bahas pelajaran ke-6, tetapi kita akan sampaikan di awal insya Allah tentang li, laka, lau, dan seterusnya sampai kita semua hafal. Yang sudah hafal semakin hafal, yang belum hafal kita hafalkan bersama-sama. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan terus memberikan peningkatan dalam pembelajaran kita terhadap bahasa Arab. Semoga semuanya semakin merasa mudah dan semakin merasa senang dalam belajar bahasa Arab dan terus semangat. Baik, itu saja. Semoga semuanya sehat dan semakin Amin. kuat semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf lahir dan batin. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran ala fadlikum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.